Halo, kembali lagi di episode kedua Bahas Karya bersama Boski alias Piping alias Firman. Apa kabar? Baik, Pal. Ping, strike out ya. Lu selama ini gue kenal lu emang gitaris strike out. Lu ada band lain gak sih selain strike out? Dulu ada. Dulu ada. Dulu ada. Oh, ada beberapa. Tapi strike out itu band Ada dua doang. Dulu dua ada. doang. Band pertama lu emang strike out. Bukan band pertama, band yang gue bikin. Tadinya kan gue di orang punya band ya gue masuk gitu-gitu. Oh gitu. Tadi gitu. Yang gue bikin ya Straight Out. Sampai sekarang lu masih nerusin strike out ya. Terakhir baru rilis single ya? Single kemarin bulan Agustus. Sebulan yang lalu ya. Nama single apa tuh? Void to Paris. Void to Paris. Void to Paris. Line up yang paling anyar nih. Line up baru. Emang ganti personil pasti tiap album. Emang di konsep begitu apa? Dari awal di konsep itu harus ganti personil. Ya gak boleh ganti lu doang ya? Gak boleh ganti gue doang ya. Makanya, karena dulu gue sering dikeluarin kan. Dari 95 ke 98 tuh gue mencok di band-bandnya dikeluarin gitu. Akhirnya makanya 98 tuh gue bikin band biar gue gak dikeluarin gitu. Emang kejadian akhirnya tuh, gila lu masih hafal mantan personil strike out total tuh ada berapa tuh? Masih apal yang maksudnya setiap tahun kalau Ramadan bulan puasa tuh gue suka bikin bukber bareng tuh semuanya gue kumpulin tuh. Iya, Yang bisa datang itu lumayan, gue ada 8 atau 9 gitaris gitu. Sampai sekarang. Kayak Megadeth lu. Ya, enggak, ada. Gue Megijet gue. Ada yang udah meninggal juga kan sebagian. Berpulang yang masih ada dan bisa gue kumpulin. Masih main. Masih main. Dan ya? bahkan gue ada grup yang memang dari ex member dari personel awal. Itu di luar grup strike out. Di luar grup sekarang gue ada grup sendiri gitu. Dan memang masih tiap hari masih komunikasi gue sama mereka. Keren. Iya. Jadi pertemanannya tetap jalan meskipun kita udah nggak satu band gitu, nggak ada ngaruhnya sama band. Nggak ada hubungan Nggak personal yang ada rusak apa gitu intrik ya. segala macam itu nggak ada. Mantep. Silakan. Lagi podcast mbak. Ada apa? Nggak apa-apa. Oh. Nanti tinggal gua ini aja, tinggal gua cut aja. Nggak apa-apa. Oh gitu. Oh. Apa? Handle dulu. Mbak. Wah kabelnya nggak ada mbak. Oh. Mbak kabel sebentar. Ini handphone mbak ini. Oh nggak ada mbak kabel ini. Dari sini enggak. Bukan dari sini nggak ada, dari speaker sih ada tapi ya. Dia harus yang pakai jack kecil mbak. Nggak ada dia. Bukan ini ada pakai jack kecil dia. Kalau jack kecil ada. Apa? Ya udah. Iya. Ya. Oke. Lanjut ya. Udah berapa album, Sekot? Album mau ke-5 tapi rilisan 7 berarti. Kalau album ke-5 besok November besok rilis berarti rilisan ke-7. Kok bisa albumnya 5 tapi rilisan fisiknya 7? Jadi gua ada rilis split tahun 2005 dulu sama band Jepang namanya Enzwek. Itu rilis pakai CD juga kan tuh. Jadi satu CD itu 2 band. Satu sama Enzwek band Jepang. Terus album satu yang pertama Undying Beauty itu sempat di re-release lagi di tahun 2017 kemarin. Oh, itu remaster ya? Remaster karena katanya, tapi si label nggak mau hasil rekamannya dirubah jadi rekaman yang dalam tanda kutip masa kini lah. Dia tetap pengen hasilnya busuk. Itu hasil dari 2004 itu, cuman ya dipoles-poles sedikit aja lah gitu. Siapa sih yang rilis tuh? Si Amstrad sama. Amstrad. Labelnya satu yang pertama. Oh. Dulu namanya kan Blue Sky Record. Blue Sky. Dulu namanya Blue Sky, Bandung. terus ganti jadi Amstrad. Bandung bukan? Bandung, itu label Bandung. Oke. Iya. Itu Pak. Jadi total 5 menjelang 5 album, Menjelang rilisan 5 fisik album, rilisan 7. ke-7. Itu gue lihat di Di luar kompilasi itu ya. luar kompilasi ya. Kompilasi nggak lu hitung ya. Kompilasi nggak gue hitung, mungkin kompilasi ada sekitar 3 atau 4 lah. Di luar single juga, karena ada Iya. beberapa single yang ya di kompilasi itu sejatinya single sih. Iya. Ada single yang emang nggak kita masukin ke album gitu. Rata-rata lagu strike out tuh emang lu yang nulis. Enggak juga sih, kalau dari album pertama, kedua mungkin iya, tapi ketiga, keempat itu udah justru di 3 ke 4 itu gue udah
mencoba memundurkan posisi gua gitu. Oh gitu. Sebagai seorang songwriter. Tapi mungkin DNA-nya dari gua gitu. Oh tetap ada brief dari lu. Ya, DNA-nya dari gua gitu kan. Cuman mungkin gua lebih ke QC-nya aja lah. Oh Tapi gitu. gua memposisikan bukan gini, gua mau mencoba memundurkan posisi gua sebagai seorang songwriter pada saat itu karena gua pengen personil yang terlibat di album itu juga ngasih kontribusi lah kasar gitu. Jadi jangan apa-apa gua jangan gitu maksud gue. Ya udah lu bikin aja sebebas tapi tetap DNA dari gua ya gitu. Oh. Kayak gitu. Ya makanya gue denger album-albumnya memang tetap ada benang merah tapi tetap ada bedanya sih. Ya, bedanya itu mungkin karena dari permainan member-member yang terlibat di album itu gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi gua nggak ngebatasin, ya udah lu explore aja gitu. Explore aja gitu. Tapi DNA-nya tetap begini ya gitu. Album 1, album 2 tuh era Strike Out lagi kenceng-kencengnya manggung tuh ya. Bisa dibilang gitu ya. Kalau gua bilang setiap band pasti ngalamin masanya golden age ya. Iya. Nah, kebetulan memang pada tahun 2002 sampai 2009 itu ini menurut gua ya. Saya tuh hadir di saat momennya pas, itu aja sih. Kalau wave musik itu gitu. pas waktu itu. Wave musiknya lagi ke arah situ. Iya, waktu itu gitu. Jadi memang banyaknya panggung segala macam emang waktu itu 7 tahun itu memang menurut gue memang momennya pas karena 7 tahun itu kita ngerilis 3 rilisan dalam 7 tahun. Jadi bisa dibilang lumayan produktif pada saat itu gitu. Marketnya ada, marketnya ada pas terus momentumnya pas sama panggungnya juga memang banyak genre seperti itu pada saat itu gitu kan. Oh iya. Tapi tetap 2004 ke atas mungkin ya karena band-band yang dari tahun 2000 ke bawah 98 99 yang ngerintis bareng Straight Out gitu ya. Kayak band metalcore kayak ada bandnya Ambon Speedkill Quarter Out, kayak ada Passenger, bandnya Anom Strike Answer. Itu memang sudah tidak ada kan. Band-band yang sangkatan itu udah nggak ada. Tapi 2004 ke atas mungkin band metalcore baru tuh banyak waktu itu. Karena emang waktu itu metalcore lagi naik banget. Lagi gila-gilanya. Naik banget. Metalcore Ambon apa namanya bandnya? Apa? Quarter Out dulu. Quarter Out. Ambon tuh punya band namanya. Metalcore modelan Trivium DKK atau kan ada 2 kubu tuh kayaknya dulu tuh. Gini, dulu tuh kalau era-era gua ya, era-era gua tuh kita tuh banyak terinspirasi dari band-band ada namanya H8000 Hardcore. H8000 Hardcore. H8000 Hardcore tuh base campnya di Belgia. 8000-nya itu diambil dari nama kode pos yang di beberapa area di Belgia itu hampir sama. Jadi sebenarnya anak-anak hardcore yang kemasukan setannya si metal sih gitu, kasarnya gitu. Oh gitu. Terinfluence sama metal lah gitu. H8000 Hardcore. Mungkin banyak juga yang beberapa bilangnya Edge metal. Bilangnya gitu. Contoh bandnya? Anak hardcore yang metal-metalan gitu. Anak hardcore yang metal-metalan. Iya gitu. Contoh bandnya? Banyak, ada Archangel, ada Congress, ada Reprisal, ada apa ya? Ada 25 Alive gitu. Banyak sih. Bandnya, labelnya tuh biasanya dulu tuh ada namanya Good Life Recording. Nah, band-band H8000 Hardcore tuh banyak tuh di situ. Jadi memang kita terinfluence dari band-band itu tuh. Oh. Band-band itu pun sebenarnya influence dari Slayer, Metallica, sama Iron Maiden. Band-band itu. Tapi spirit hardcore yang dibawa. Karena mereka memang based on-nya hardcore gitu. Dan musiknya ya ke metal-metalan gitu. Tapi spiritnya hardcore. Fashionnya hardcore, liriknya hardcore gitu. Namanya H8000 Hardcore gitu. Itu nama komunitas. Sekarang naik lagi tuh. Musik itu sekarang lagi naik lagi. Musik H8000 Hardcore. Berarti waktu itu lu tahu metalcore itu dulu Metallic Hardcore. Metallic Hardcore. itu beda sama metalcore Asal Dying dan kawan-kawan tuh beda. Ya, mungkin kesini-sininya namanya Metallic Hardcore, jadi metalcore gitu. Mungkin kayak gitu kali ya gitu kan. Ya Asal Dying itu kan era-era 2002 ke atas ya. Iya. Ya sebenarnya gini, hardcore Eropa sama Amerika tuh beda tuh. Oh, gitu. Beda tuh metalcore. Maksudnya kalau emang udah sering dengerin, bedanya di sini gitu ya, kayak gitu. Kalau Eropa tuh, ya kayak tadi gue sebutin bandnya kayak ada Archangel, ada Congress, ada Reprisal, ada 25 Alive. Kalau Amerikanya mungkin ada Morning Again, ada Poison Duel gitu kan, ada Pantone itu apa ya? Kalau Eropa juga ada Caliban mungkin. Oh, Caliban tuh kan Jerman. Jerman ya. Kalau Amerikanya mungkin tadi tuh 25 Alive juga Amerika kalau nggak salah sih. Apalagi ya? Ya kayak gitu-gitulah bandnya. Ya era segitu ya. Itu tahun-tahun itu lagi kenceng-kencengnya ya, genre itu. Blood Out Crisis gitu kayak gitu. Earth Crisis berarti mungkin kalau band hardcore-nya
Teror gitu, bukan? Bisa Teror dibilang. udah era-era 2000 ke atas mungkin ya. Yang 2000 ke bawah tuh mungkin itu. Ya sebenarnya Straight Out juga dulu kan bawainnya juga. Jadi tuh dulu gini, gue bikin Straight Out itu 2 orang itu ada anak death metal, 2 orang anak hardcore. Oh, berteman Yang baik anak, nih. ya, yang anak hardcore gua sama basis gua, yang anak death metal, drummer gua sama vokalis gua. Benny itu. Bukan Benny, dulu ada namanya Iyung. Iyung. Nah, waktu itu gua sempet bingung kan dia. Jadi hardcore kita mau main musik gimana? Jadi gini, yang anak death metal nurunin porsinya, gue yang anak hardcore naikin. Sampai akhirnya kita bisa ketemu di tengah. Nah, pada saat itu band-band heavy hardcore lah yang lumayan didengerin sama anak death metal pada zaman itu, kayak Rikers, Brightside gitu kan. Mungkin band-bandnya gitu yang vokal itu ngegrol, throat gitu kan. Nah, akhirnya kita sepakat waktu itu cover itu. Waktu itu gue masih SMA sih. Waktu itu cover band-band itu gitu. Sampai akhirnya lanjut ya formasinya berubah. Ya banyak lah gue sempet ngalamin gue ditinggal sendiri karena pada sempet saat juga itu ya? kan personel gue pada meninggal gitu sampai sempet OD. Ya. Sorry Ping, gue ngecek. Oh, itu masih hijau. Oke. Si biru. Ada yang ya gitulah karena era 90-an itu emang lagi gila-gilanya Putau ya. Pasca Krismon. Ya. Sebelum 2000-an ya. Ya itu lagi gila-gilanya sih gitu kan. Gue masih masih SMP tuh. Ada apa sih? Gue kelas 6. Ada apa sih tahun itu? Tahun itu ada apa sih? Putau. Saya komplek gue aja 7 yang meninggal. Komplek gue kecil tuh. Bukan, apa itu ya? Gue besar kan nggak di. Ya sekarang gue tinggal di Ragunan di Kebagusan. Gue dulu kan besarnya dan lahirnya kan gue di Bangkai di Tendian, di arah selatan tuh. Nah memang pada masa itu emang chaos banget sih. Kondisi lingkungan dan lain tuh chaos banget. Semua teman kecil gue pada mati. Sampai akhirnya gue tuh dibuang ke Kebagusan sama bokap sama om gue. Jadi memang harus pindah. Jadi waktu itu kalau gue sweeping harus pindah katanya. Kalau nggak pindah bahaya ini katanya. Semua temennya udah pada mati. Katanya. Jadi lu pernah ngalamin strike out? Dan nama udah strike out tuh? Belum. Saat itu gue bikin pas kerusuhan 98. Yang lu bilang tadi band yang lu ditinggalin sendiri itu? Oh itu dari 9 itu strike out. Udah. Itu awal. Ya. From saya awal itu 98 99. Lu bener lu sendiri yang hidup. Yang lain meninggal gitu? Enggak, waktu itu yang meninggal tuh drummer sama vokalis gua. Jadi tinggal gue basis gue, tapi basis gue tuh waktu itu si Iyung tadi tuh. Si Iyung main drum, vokalis gue namanya Tepos. Dia ya udah lah gitu. Ya udah. Tinggal gue basis gue, tapi basis gue karena dia kerja dan sibuk akhirnya dia juga nggak lama dia berapa tahun kemudian dia meninggal tapi karena sakit kalau dia. Tapi dia nggak ngobat sih. ngobat. Mungkin emang sakit aja. Jadi waktu itu emang gue makanya kalau kadang orang nanya Ping lu nggak capek gue ganti personel, gue udah dilatih dari awalnya bikin band ini. Pernah sendiri gue gitu. Pernah sampai kayak begitu ya berarti. Tapi bukan ditinggal personil karena dia cabut ke band. Gue ditinggal mati. Tinggal mati gitu. Jadi lu sekarang ngadepin bongkar pasang biasa aja gitu. Ya memang udah dilatih seperti itu di awal ya. Jadi gue bukan biasa, gue juga capek sebenarnya gitu. Harus pulang lagi latihan. Adaptasi lagi gitu. Tapi memang ya gue ngecoba jalanin aja. Apa emang kalau harus begini ya udahlah gitu. Nggak masalah gitu maksud gue. Iya. Oke lah, jadi kita langsung ke album pertama nih. Album pertama namanya albumnya? Undying Beauty and the Symphony of Sadness. Itu lu nulis dominan di situ? Gua ya mungkin 90% gue yang nulis di situ. Apa riff favorit lu di situ? Masih inget nggak lu mainin? Riff favorit? Ya gue masih, itu yang gue bilang, gue masih banyak dengerin band-band hardcore 8000 tadi. Masih sering masuk setlist panggung Strike Out nggak sekarang? Lagi lagi kita garap, mau kita bawain terus dari album 1, 2, 3, 4 sampai album 5 besok. Jadi memang kita pengen, jadi setiap latihan tuh mungkin kita latihan 20 lagu ya dibagi 2 sesi. Nah itu semua lagu-lagu kita kumpulin mana yang mau kita bawain. Jadi nanti kalau mau bangun tinggal coret-coret aja pakai yang ini gitu doang. Udah nggak ada setlist bikin nggak. Sekali print udah tinggal coret-coret aja gitu. Gila. Tapi maksudnya misalnya manggung sini 5 lagu ya udah mau ini aja nih lagu. Iya. Nah, tapi tetap latihan tuh udah enggak lagu ini enggak, latihan itu aja gitu bawain. Udah megang satu sendiri. Gitu. Mainin dong riff yang apa? Album. mainin dong. Apaan? Ya album pertama lu. Mana lu nyari ini pick ya? Tadi ada di situ lu. Ada. Hah? Ada. Coba lo main. Nah, itu belum gitu. Belum terlalu dengerin gue sebenarnya album itu. Enggak lo main aja juga gitu. Kalau gitu gue gitu ya.
Oh, tahan. Wah, gak apa. Nice, iya. Kayak In Flame album itu ya, Jester ya? Ada pengaruh? Ya, karena gue 2002 gue pernah punya band melodic death metal yang cover In Flames sama Bimo waktu itu. Namanya Absolute Defiance. Loh? Sebenarnya itu band Igorus sih. Iya. Iya, Bukannya kemarin dia ngasih nama bandnya File. Iya, dia cerita tuh. Dulu nama bandnya File tuh personelnya Gorus, Bimo, Ewin sama Nino Roma sempat ke situ. GB sempat juga. Nah, waktu itu Bimo, itu kan tadi kan nama File tuh Nama band. Brutal Death. Heeh. Nah, akhirnya dia di-sue tuh sama File Amerika. Dia cerita Terus ganti band namanya Absolute Defiance. Heeh. Tetap Brutal Death. Nah, nggak lama Bimo pengen jadi melodic death metal. Nge-hire lah gua, Dimas, Ambon Speedkill, ada namanya Tia tuh adanya Doni Trauma tuh, drummer Trauma. Akhirnya gua bikin lah tuh melodic death metal. Bawainnya In Flames yang album Jester Race. Oh, berarti yang gue denger kemarin dikasih link sama Bimo rekaman Dika sebelum jadi Absolute Defiance yang Melodic Death itu tuh. Ya, kalau lo yang dengernya itu death metal sebelum gua berarti. Iya. Masih Gorus. Metal Gorus tuh, rapi banget. Iya, kalau misalnya udah melodic death metal itu gue. Karena gue juga sempat rekaman Dika. Sama Bimo. Drummer siapa? Apa? Drummer siapa? Drummernya Tia, itu adanya Doni Trauma, drummer Trauma dulu. Itu spesialis cover In Flame. Bukan spesialis cover In Flame. Memang waktu itu kita belum punya lagu, kita bikin band melodi. Karena si Absolute tuh pengen ngerubah dari death metal ke melodi death metal. Oh. Jadi kan anak-anak death metalnya kan pada ninggalin dia tuh. Kayak kasarnya mau nyari pangsa pasar baru lah gitu, fanbase baru gitu. Market baru. Nah, Bimo ngajakin gue mainnya In Flames ya, kebetulan gue juga suka In Flames kan. Akhirnya udah nih cocok nih ya gitu. Waktu itu ya udah karena belum punya lagu baru sambil bikin lagu buat latihannya kita cover In Flames dari Jester Race itu. Boynya In Flames at the Gates waktu itu. Boy ini tuh waktu itu tahun 2002. Udah Boy ini Gua itu ya. gitar, Dimas vokalis gua, main bass. Vokalisnya justru Ambon Speedkill. Oh. Vokalisnya Bimo main gitar juga, Tia main drum. Sempet manggung-manggung tuh. Manggung, gua kalau main lama di Absolute, nggak lama 3 tahun lah. Udah established lah. Jadi 2004 mau ke 2005 gua keluar karena 2004 satu rilis album. Oh, tapi songwriting-nya akhirnya terpengaruh. Karena lagi sering latihan itu gitu ya. Iya, ya karena gua mau ngebawa sebenarnya awalnya memang gua suka kayak In Flames itu, ada Gates, Soilwork, Dark Tranquility gitu-gitu ada. Formula itu nggak bisa gue bawa ke Straight Out karena Straight Out itu personilnya kebanyakan anak punk. Oh gitu. Sebenarnya. Jadi nggak nyampe tuh. Awalnya belum nggak bisa gitu bisa. ya. Karena memang kebanyakan memang kita gedenya dari musik yang dari punk gitu. Benny tuh anak Oi, dia kan dulu bandnya Six Stall. Oh itu model skinhead gitu. Ya kayak gitu. Gua Discharge. Juga, ya gue juga gue juga kenal gini juga ya, awal dari punk gitu. Jadi formulanya kalau mau dikasih ke Straight Out butuh waktu nih, dan street bandnya harus ngeluarin album, ya udahlah. Oh. Albumnya jangan dulu, mungkin di album kedua deh gue bisa nerapin ini gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Akhirnya buat ngeliamtesin itu gue join lah Absolute Defiance. Absolute. Cut lu bentar, Ping. Gue ngecek. Oke, masih jalan. Itu Rebecca udah ada? Rebecca itu ada dari album ke album pertama udah ada. Itu karena kan dia kan teman kuliah. Oh, di KJ. Ini Rebecca gue tuh emang satu kampus. dari KJ itu ya. KJ. Berarti lu rekaman itu tahun 2002. 2002 pas Bom Bali rekaman For Second, tapi rekamannya itu nggak dilanjutkan karena waktu itu kita rekaman di Palu di tempatnya Bang Pai di Pelumpang. Oktober tuh pas Bom Bali lah. Kita kehabisan duit. Dari situ emang udah nggak dipakai lagi rekamannya. Setahun kemudian nabung lagi, ngumpulin duit lagi, baru direkam ulang semuanya di Dolphin Studio di Kalimalang tahun 2003 waktu itu. Jadi gue rekaman dari ulang lagi, drumnya, bassnya, gitarnya, vokalnya di Kalimalang, drumnya doang, tapi gitar bass itu di tempatnya Aryo D. Adams. Vokalnya di Dolphin lagi. 2004 album itu rilis. Oh. Itu 21 tahun yang lalu berarti. 21 tahun yang lalu. Album itu rilis. Loh, berarti itu.
rekaman gitarnya nggak di studio. Nggak di studio, di kamar Gila tahun itu, Bang. tahun itu. Belum umum kayaknya tuh ya. Tahun itu ya, udah umum. Udah ada sih, umum sih belum, tapi ada Oh. ya. Tapi kan gue juga dengan keterbatasan alat gitu, keterbatasan gear gitu kan, seadanya aja waktu itu. Yang penting rekamannya jadiin dulu deh gitu waktu itu. Gitu. Oh. Kayak gitu. Monitornya pun speaker Polytron tip. Serius lu? Bukan pakai Yamaha atau Genelec atau Tap deck. tip deck Polytron. Kayak Simba gitu. Kayak Simba gitu. Gue pakai Sense M yang rak. Tahu lah dihubungin ke soundcard dan lain-lain, gue nggak ngerti lah waktu itu. Iya, Ya udah gue rekaman di situ. Kan gitaris yang main di situ kan si Randy, gitaris Paper Gangster sekarang. Itu di album itu si Randy yang main. Randy sama lu dua Kalau tangan. gue berdua itu. Gitu. Vokal balik ke Dolphin. Vokalnya balik lagi ke Dolphin. Bayu waktu itu yang take vokal. Iya. Banyak sebenarnya elemen di Strike Out tuh akhirnya banyak kayak bercampur tuh ya, background musik jadi kaya Iya, sebenarnya. jadi kadang-kadang dulu tuh kalau mau acara hardcore, gue pakai baju apa nih, misalnya baju hardcore Strife atau Trisis. Basis gue juga pakai baju hardcore. Drummer gue, vokalis gue pakai baju itu Decide. Bajunya Redofield gitu-gitu, ya. Iya, jadi gitu. Kalau kita bangun tuh. Karena preferensinya emang beda-beda Iya. personilnya. Tapi ya enjoy aja, Enjoy nggak aja. salah gitu, kayak gitu. Waktu itu Strike Out belum identik sama band yang bawa ampli tuh. Belum ya? Gue belum punya ampli pada saat itu. Belum. Maksudnya tahun segitu, gue bener-bener mau mulai ngulik tuh mungkin di 2001-2002 lah. Mulai ngulik. Karena tuh zaman pertama kali ngeband cuma Motel Zone sama Equalizer. Metal Zone sama Eki. Equalizer. GE7. Ya. Cuma nyuning aja masih tong-nong neng gitu. Masih Nggak punya sengaja. tuner, iya, masih gitu. Colok return tuh. Enggak, kadang input gitu. Iya, dan Masih nggak tahu juga gue harus nyolok return gitu. Maksudnya kesini-sini aja baru tahu bisa colok return gitu. Noise-nya kan lo tau nih kalau udah gitu. Nggak ada Parah. noise gate. Ya kan? Nyanyi-nyanyi. Tutup-tutupin doang gini-gini. Iya. Kayak gitu. Combo ya waktu itu ya? Masih banyak combo ya? Sering ketemu combo. Kalau dulu acara udah banyak, ya GCM ada. GCM udah ada. Udah banyak sih waktu itu. Mm-mm. Tapi waktu itu emang udah mulai lah tuh band-band yang lebih tua dari gue lah. Lu distorsi dari ampli aja. Maksudnya gimana sih distorsi dari ampli? Dari ampli aja lebih ngejrot kata gitu. Gimana sih maksudnya? Akhirnya ngeliatin mereka main, oh gitu, maksud gue gitu. Ya, tapi kan gue belum punya ampli, nggak bisa nyeting gitu tahun segitu. Nah, di bawah 2000 ya, tahun 98 gitu. Dan 7 gitu kan, gue belum bisa apa-apaan gitu maksudnya. Band sendiri waktu itu berarti Tengkorak kali ya? Suckerhead. Ya kayak gitu, gue dulu ngeliat Grosik tuh angker banget tuh buat gue tuh. Iya tuh anjing buat cover, wah gila gondrong, wah gila. Iya, angker banget tuh buat Grosik gitu. Pupen lu kebagian nonton Pupen? Oh, gue datang, yang dia bubar di Maharaja gue datang. Kan waktu itu Farewell ya? tulisannya tuh Never Spill Your Last Beer waktu itu. Gue datang. Ada Coil manggung bawa striptease, datang gue. Oh. Gua jadi saksi juga itu pas Pupen bubar. Gua ada gua. 2002. Pokoknya kan 92 2002. Di Bandung apa di? Yang di Jakarta gua datang, yang di Bandung nggak, kayaknya ada juga di Bandung tapi gua nggak datang kali. Oh, ada Gua yang di Hotel Maharaja gua datang. Maharaja yang sini kan? Iya, yang di Pampang. Tendian situ gua datang. Yang lu sempat ngonten kemana sama Gopar situ? Iya, itu gua datang situ. Emang tuh dulu tempat di situ paling oke sih dulu. Legend juga tuh tempatnya. Serata tuh dulu hampir tiap minggu main di situ. Reguler Hampir tuh. ya. Pokoknya dalam 1 bulan kita pasti sekali main di situ. Lah. Band reguler. Iya, kayak band cafe situ. Iya, pasti main di situ gitu dulu. Gokil. Ya. Udah tahun itu gimana sih manggung? Udah proper monitor gitu-gitu. Kalau monitor mah ada, tapi kan maksudnya kita nggak yang namanya soundcheck. Kayak gitu-gitu. Bandnya udah banyak ya itu ya? Udah banyak dan acara tuh kadang jam 11, jam 12 atau jam 1 udah mulai gitu kan. Buset, siang banget. Iya, pernah sih gue ngalamin kan gitu. Lebih dari 20 band, Val. Iya, bener. Ngalamin sih gue. Bandnya banyak. Terus ya pada saat itu gue cuma punya gitar 1 biji sama efek gitu. Gue nggak bawa soundman juga pada saat itu ya. Ajar boleh aja. Iya, hajar-hajar aja kayak gitu. Mulai mikirin produksian itu sebenarnya setelah gua album pertama. Itu udah mulai kita mikirin produksian, mikirin gimana caranya harus soundcheck gitu kan. Karena pada saat itu pun gua udah punya head. Gua nonton lu pertama 2006 tuh Bulungan tuh. Iya pokoknya abis Andaing 2004 itu disitulah gua mulai mikirin Produksian. gimana bikin produksian gitu. Harus ada soundcheck, harus bawa soundman, harus ada kru, harus ada teknisi gitu. Oh, tuh lu mulai belajar ke situ tuh. Iya, karena si Benny pun juga udah mulai banyak equipment-nya gitu. Nah, jadi memang itu seiring dengan Benny masuk Upstairs ya? Benny bikin Upstairs tuh 2002 kan. Jadi Upstairs waktu itu juga lagi ngerintis lah. Oh. Kayak gitu. Telepon. Ya
kayak gitu. Oke. Itu album pertama. Terus album kedua Forsaken. 2007. Nama albumnya Forsaken apa? Forsaken Upon Nemesis. Apa nama sis? Jadi 2004 itu apa namanya? Undying. 2005 gue bikin split yang Enzek nih, yang putih ini. Ini 2005 nih. Jadi setahun kemudian gue bikin split. Berapa lagu tuh? Itu 33. 33. 2006 gue bikin proses kreatif lagi sama anak-anak. 2007 gue rekaman lagi langsung rilis. Jadi memang 2004, 5, 6, 7 itu produktif banget. Jadi dari 2005, 2006, 2007, dari 3 tahun kita ngerilis 3 album. Gila ya. Di luar manggung tuh. Iya. Luar manggungnya udah sibuk. Iya. Kita ngerilis 3 album waktu itu. Jadi memang waktu itu kayak lagi main di luar kota itu tetap gue bikin materi gitu. Rekam handphone gitu. Wah, itu nggak kepikiran rekam handphone waktu itu. Nggak ada media rekam handphone dulu. Handphone pada butut-butut gitu. Oh iya, pakai apa tuh? Mau memori aja. Memori aja. Memori aja. Kadang makanya pas begitu bikin harus ada saksi nih. Jadi kalau gue lupa lu inget ya gitu kayak gitu. Oh. Itu setelah manggung tuh pasti gue bikin tuh. Biasanya di luar kota tuh bikin. Tapi sisi lain jadinya itu kali ya, karena bikinnya begitu jadi kayak gampang keinget karena emang lu bikinnya emang bikinnya spontan. Terus harus keinget di otak gitu ya. Dan juga gue kan kalau bikin juga tahun segitu gue nanya lu pengen drama gimana gitu. Jadi gue nanya lu pengen mainin gini dah. Ya udah gue bikinin riffnya gitu. Di hotel gitu-gitu ya masih. Di hotel di hotel lah di mobil mah nggak mungkin. Karena di hotel sekalian prepare gitar bersih main. Lu main gini lah gitu mau gini. Dan itu juga sekarang yang gue lakukan sama Jange juga gitu. Sama-sama juga gitu. Direksi musiknya udah berubah dari album pertama ke album kedua. Berubah. Album 1, album 2 sama album 3, 4 udah berubah. Album kedua sih sebenarnya gitu nggak ada satupun lagu yang ada pengulangan riff. Jadi kayak lu bener-bener kayak enter the gate, abis itu lu out. One way out gitu udah. Nggak ada riff diulang lagi. Nggak ada puter balik lagi. Nggak ada satu riff pun yang keluar. Kalau album sekarang justru banyak pengulangan riff. Hampir semua lagu ada pengulangan riff. Album sekarang. Pada saat itu cara bikin lagu gue lagi begitu sih waktu itu. Gitu. Itu lagi terpengaruh apa sih? Dilinjer kali ya? Dilinjer Escape Plan kayak gitu juga sih. Tapi itu ada lah gitu. Kalau Dilinjer gue lebih ke aksi panggungnya sih. Musik gue nggak kayak gitu. Netcore itu enggak. Tapi emang aksi panggungnya keren sih. Ya tapi dia band women. Menerapkan itu kan nggak salah kan? Jadi kayak nggak ada penerangan. Kayak lo nggak ada pengulangan riff lah gitu. Nah paling ini gimana Pik? Ya apalah aja gitu. Dan lagunya waktu itu panjang-panjang 5 menit. 5, berapa hampir 6. Paling cepat tuh 4 menit. Terus pada ingat semua tuh? Ingat. Berarti latihan mulu lu. Waktu itu latihan mulu. Dulu ada studio di URD tuh. Semua band kayak latihan situ termasuk sering aja. URD di Antasari. Di situ studio. Latihan di situ waktu itu. Latihan mulu kali. Gila. Seminggu sekali, seminggu 2 kali sih latihan. Dan itu sekarang di line up sekarang lagi dilatih juga lagu itu. Album itu lagi dilatih gitu lagi ya kita di aransemen ulang lah tapi nggak ngebuang dari aslinya dengan formasi yang ini mau diapain gitu. Yang album pertama tune-nya apa? Udah C gua. Udah C, standar C. Sampai sekarang standar C. Nocturnal B. C, B, C. C lagi sekarang. Oh, tapi drop ya, bukan standar ya, drop ya. C tuning. C tuning. C standar berarti kan. Oh, C standar ya kayak gini ya. Iya. Chordnya begini bukan begini. Oh. C tuning. Lu standar berarti. Fobio juga standar. Fobio standar. Oh. Kenapa lu lebih suka standar tuning? Enak aja dan gue nggak terbiasa di drop atasnya doang. Nggak terbiasa. Gue kalau gue mau ngulik apa gitu band apa yang emang drop gitu baru gue main gitu. Kayak Kill Switch drop atasnya doang kan. In Flames juga gitu. Itu kadang gitu. Gue kalau lagi pengen ngulik lagi itu gue drop atasnya doang. Tapi kalau buat band sendiri kagak gue nggak nyaman ya. Kayak tuning. Bukan ya nggak dilatih aja. Gue latih, gue nggak latihan buat gitu. Tapi menurut lo secara tone ada bunyi, ada beda? Ada ya, karena kan kalau standar begini kan. Iyalah. Kalau drop gini. Tetap ada bedanya ya. Lo lebih suka standar. Lebih itu aja ya, lebih clear gitu. Clear aja kalau gue yang standar. Itu aja sih. Berarti dari 2004 ya. Sebelum album kali berarti mungkin dari 2002 lah. Udah C emang itu tuningannya. Tuh, tahun itu nyari senar tebal udah banyak tuh. Udah ada. Dulu mau beli senar cuma di mana ya? Wijaya. Wijaya udah ada tuh. Apa sih namanya? Rotoson itu. Rotoson. Iya, itu ada tuh. Rotoson. Udah ada itu. 0011 itu udah ada 12. 001162. Ada lah gitu. Oke. Gue sebenarnya tahu tuningan gitar begitu gara-gara gue main ke Blok A aja kan yang nggak bawa gue ke
komunitas death metal ya Dimas gitu. Pas karena Dimas teman kuliah gue tadi tahun 98. Nah, pada waktu itu Dia udah di Sadistis. Dimas waktu itu bandnya Disgusting God pertama, habis itu Sadistis. Nah, Dimas kalau pulang kuliah tuh karena kan di KJ kita ke Blok M dulu, Iya. dari Blok M ke Blok A kan dekat. Ya pasti gue nongkrong di situ dulu. Nah, di situ tuh gue ngeliat tuh, gue ngeliat gitar nilon, ini dari studio namanya KM, kamar musik yang jaga si Gebes. Ada gitar nilon yang tuh banyak tuh band-band datang tuh, ada Cryptica, ada Udah akar-akar Sadistis, semua udah tuh ya. iya, band-band Akar-akar. Nah, gue anak hardcore kan sendirian itu kan. Nah, tuh gue ngeliat gitar nilon bisa di sweeping. Di situ gue ngeliat, anjing bisa begini nih gitarnya. Lo tau nggak pas di situ yang gue pengen lakukan apa? Gue pengen pulang. Gue pengen nyoba di rumah bisa kagak? Kirain ngapain? Tapi ya gue nyolong ilmunya sosok nggak ngeliat aja gitu. Gue colong, anjing bisa begitu suara gitar gitu. Emang isinya shredder gitu. Shredder semua lah, anak-anak brutal death semua di situ kan. Brutal Death tapi shredder ya? Ya, Ada itu ya? Begitu-gitu kan. Oh iya iya. Anjing gitar nilon bisa digitu. Ini nilon loh gitar. Heeh. Pada saat itu kan nggak ada informasi teknologi. Iya, kan? iya, Ya gue iya. cuma ngeliat yang gitu. Habis itu gue pengen pulang, pengen gue praktekin. Kagak bunyi di rumah. Nah, tapi itu bisa di drop gitu gitar tuh kalau drop segini harus pakai sebenarnya itu gue sebenarnya ngeliat dari mereka. Oh mereka udah menerapkan itu. Udah menerapkan itu drop tuning gitu. Jadi ya bisa dibilang mulai bener-bener into Heeh. pure ke metal gitu. Iya. Itu di 98 itu lah. Semenjak 98 Dimas itu. bawa ke situ. Sebelumnya lu anak hardcore. Sebelum gua hardcore, Oh. dengerinnya juga punk dulu. Sebelum gua hardcore dari 94 lah. Saya sempat juga main grunge gitu. Sebenarnya akhir-akhir itu gua tahu apa sih gitu kan. Iya. Kasarnya Wah, gitu. fun aja lah pokoknya Iya. gitu ya. Itu album kedua. Terus yang gua kaget ada satu lagu yang full piano tuh. Ya. Itu gue dengernya kayak The Cure yang Trust tuh. Gak maksudnya, kok bisa kepikiran lu? Band sekeras lu tiba-tiba satu lagu piano dan bukan instrumental juga, ternyata ada vokal cewek di situ. Gua for second open Nemesis mungkin bisa gue bilang 80-90% songwriter adalah gua. Dan memang waktu itu gue pengen memasukin suara piano yang nggak ada apa-apa kecuali piano sama vokal cewek. Gue nggak bisa main piano, Pal. Jadi waktu itu gue cuma bilang sama keyboardisnya, wih, kunci E mana? Mencet E mana? Ini. Nah, lu mencet gini, C mana C? G mana? B mana gitu. Nih, coba lo mainin begitu. Segini temponya gue bilang gitu. Ini termasuk dalam lirik sama pattern vokal. Itu gue masuk ke situ. Itu yang direct tuh. Gue direct. Tapi gue pernah ngasih Dimas kayak apa ya? Kayak puisi gitu. Gue kirim gue kasih dia. Nih, liriknya ambil dari sini, gue bilang gitu. Tapi Dimas yang jadi waktu itu gue bilang sama Dimas, gue pengen For Second itu ada 12 lagu yang kalau lu potong sebenarnya liriknya itu continuity sama lirik dari satu lagu ke lagu 12. Cuman ini kita bikin beda-beda judul, tapi kalau liriknya doang dibaca itu sebenarnya nyambung, gue bilang gitu. Gue pengen kayak gitu konsepnya. Karena itu akan gampang untuk relate ke merchandise-nya, ke desainnya. Iya, udah mikir ke situ lo ya. Waktu itu gue bilang gitu ke Dimas. Jadi ya terus gitu. Karena Dimas gabung di Satu tahun 2006. Dapat pemahaman dari mana, Ping? Maksudnya lirik udah nyampe ke merchandise gitu. Band-band metalcore pada saat itu banyak yang begitu, Pak. Band-band luar. Gue pelajarin juga liriknya gitu. Karena pada saat itu liriknya itu tentang depresi, bunuh diri, putus cinta gitu-gitu lah ya kan. Gue pelajarin itu. Kok relate ya gitu. Nyambung nih. Nah, gue waktu itu ya terinfluence aja. Gue pengen lu bikinin Dim. Nih, gue kasih hampir satu buku buat pokoknya liriknya ambil dari sini. Inspirasi Lu liriknya jahit tuh. sendiri deh, gue bilang gitu. Beberapa vokal yang emang pattern vokal cewek itu memang kebanyakan gue yang masukin. Tapi kalau cowok Dimas memang. Patternnya dari Dimas, liriknya juga dari Dimas. Yang main piano berarti bukan Rebecca tuh. Bukan, yang main piano ada keyboardisnya namanya Mela, tapi itu juga gue yang nge-direct Mela supaya lu main kayak begini Mel gitu waktu itu. Oke sih, tapi dia mainnya tuh. Nah, kayak gitu. Dia sekarang di mana ya? Di Palembang dia. Iya. Gitu. Tapi dia pernah ikut manggung. So, Mela itu personil dulu. Oh, lu sempat ada keyboardis. Lu ada keyboardis sesuatu. Berarti ada sound string, ada gitu-gitu. Iya. Oh. Choir, sound string ada semua gitu. Makanya dulu kita lumayan ribet, kayak Equipment-nya ribet. gerombolan lenong beneran. Ada keyboardisnya, ada vokal ceweknya gitu. Iya. Agak ribet. Dan ribetnya memang kalau lagi manggung di luar kota gitu kan. Itu agak rumit, lumayan ribet karena kan ada perempuan yang kita bawa kan gitu. Iya. Kamarnya beda sendiri. Iya, harus gitu kan. Kayak gitu-gitulah gitu kan. Lumayan. Udah ribet. Itu album kedua, album ketiga?
album ketiga. Jadi gini, dua album ketiga itu 2007 ya. Heeh. Album ketiga itu 2013. 2009 semua personel udah album kedua resign. 2009 9. tuh. Tinggal nyisain gue sama Dimas doang. Kenapa tuh, kan lagi oke flow band tuh. Lagi jenuh-jenuhnya kali mungkin ya, Enggak capek juga ya. sih sebenarnya kalau lo mau yang yang sebenarnya gue mau naikin level permainan musiknya Oh, ke arah death pantes. metal. Iya, gue denger tadi Nocturnal beda Ya banget karena nih. yang lainnya nggak mau. Yang lain gak setuju. Yang lain nggak setuju, gue tetap memaksakan untuk ke arah yang lebih cepat waktu itu. Waktu itu umur gue belum 30 lah waktu itu. Wah, si darah muda ya. Gue pengen lebih ngebut lagi, yang lainnya pengen stay di metalcore di sini nih, udah sini aja, segini aja nih setup nih, udah dapet nih pakemnya nih gitu kan. Gue masih pengen explore waktu itu sih, tapi karena nggak ketemu tengahnya, akhirnya mereka resign. Lu sekeras itu waktu itu? Gue sebenarnya nggak keras sih, jadi cabutnya pun bukan yang berantem, enggak. Kita tuh mau nonton di Pondok Indah, kita nonton. Masalah tadi udah kita buka di forum-forum sebelumnya. Iya. Akhirnya kita, udahlah, puyeng lah, udah nonton aja yuk. Kita nonton, seben waktu itu mau nonton. Sebelum nonton, karena udah beli tiket, karena mau nungguin filmnya belum main kan, kita makan di Solaria ceritanya, di PIM 2. Di situ mereka bilang, gue cabut ya. Anjing, tinggal gue doang sama Dimas. Beneran nih percabut. Iya gitu ya, sambil tahu, iya gue cabut gitu. Terus kita nggak jadi nonton nih, enggak kata. Gue kira jadi nonton, enggak Jadi nonton, akhirnya pulang masing-masing. agak keruh lah ya. Agak keruh lah. Agak keruh Gue lah. rasa mereka sebenarnya udah briefing di luar gue kan. Iya, udah ada grup yang ada lu. Iya. Sampai akhirnya pas lagi makan, bahkan kalau gue masih ingat, gue nggak ngabisin makanan gue pada saat itu. Saking tempernya. Iya, saking gue kaget gue. Iya, Kok cabut nih, kita mau nonton gitu. Heeh. Ya, tapi nggak ngebahas musiknya. Tapi Iya. gue tau masalahnya kayaknya di situ sih. Waktu itu gitu. Ya udah, karena Kenapa tuh waktu itu lu pengen lebih kenceng, lebih ekstrim? gue tuh lagi gila BDM. Black Dahlia Murder. Sebenarnya gila BDM tuh dari gue sama Bimo sih. Gila BDM, Inferi itu gue udah mulai suka riff gitu kan. Gue pelajarin. 2009 album Black Dahlia Murder yang Everything Went Black itu. Everything Went Black apa Miasma sih? Miasma tuh sebelumnya. Iya, sebelumnya. Iya, Everything Went Black lebih ribet lagi. Dari sebelumnya gue udah dengerin itu, udah suka gitu. Warna BDM gue bawa ke SO kan nggak mungkin gitu. Tapi gue waktu itu anjing, gue pengen banget nih kayak gini nih gitu. Gue lagi pengen banget gitu. ya itu ini sih sebenarnya apa ya? Ya udahlah. Satu ego ya. Ego. Gue nggak mengeluarkan personil loh. Makanya kenapa tadi gue bilang sama lu, gue tetap bisa ketemu setiap buka puasa Ramadan gitu sama anak. Ya karena memang tidak ada pemecatan. Gue tidak mau mecat mereka sendiri yang bilang udah gitu. Kalau mau explore ya udah silakan aja. Gue cabut ya gitu. Iya, nggak ada pemecatan sama sekali di situ. Tapi kan pusing juga gue. Akhirnya pada waktu itu gue tinggal berdua, gue muter otak siapapun orangnya, yang penting bandnya harus jalan. Iya, soalnya lu masih manggung tahun itu. Iya, jadi kadang-kadang bulan ini manggung sama JBS, besok gue bisa manggung sama Obon. Obon udah mulai. Obon 1 tahun sama saya. Besok manggung sama basis ini, besoknya bisa sama basis itu. Bawain materi baru yang personilnya yang bener-bener dari personil sebelumnya cuma gue doang sama Dimas. Materi lama? Tetap kita bawain. Walaupun nggak ada vokal cewek, nggak ada keyboard gitu mungkin. Ada vokal dan belum tahu sequenceran juga kan pada Iya. Gitar satu lagi? Gitar satu lagi, tiga terus gue ada Fandri yang bantu, ada Fajar. Fandri World Domination. Iya, ada Fandri. Fandri itu dari 2009 sempat di SO kan. Sebenarnya Nocturnal Born Violence itu adalah Fandri yang take seluruh album, seluruh lagu Fandri yang take, tapi di foto covernya DJ. Ada pada saat itu rilis, kita tour waktu itu Jawa Bali. Wah, ini baru dibuka di sini nih. Pak Fandri rekaman. Yang rekaman yang take itu Fandri sebenarnya. Itu 2000 berapa sih? 2012 kita take-nya. Itu pas Jangs baru masuk. Apa? Jangs baru masuk. Pas KSK tuh. Iya, pas KSK. Yang cabut dari SK itu Jangs gua tarik. Jadi begitu ditarik juga langsung, gue punya materi 8 lagu, lu take ya. Dipelajari sama dia. Jadi waktu itu sempat nginep di sini sampai hampir 2 tahun lah. Nge-band aja terus sama gue jangan waktu itu. Dia masih bujangan juga kan.
Pokoknya gue misah sama dia berak doang deh. Tidur makan bareng sama dia. Iya. Udah kayak sama dia berak doang kali misah sama dia. Udah sama jangan. Aja lu. Yang apa? Yang direkam gitar satu lagi Fandri. Yang rekaman. Satu lu satu Fandri. Satu Fandri. Nah, pada saat album itu rilis kita tour tuh kita Jawa Bali. Pada saat itu juga Fandri ceritanya baru lulus kuliah dan dia kerja formal. Nggak bisa ditinggalin. Gue udah nge-range tour itu 6 bulan sebelumnya sama kota-kota lain. Waktu itu lumayan banyak kotanya kan. Jakarta, Bandung, ke Solo juga, Jogja, gue tahu Kediri, videonya Surabaya, Bali itu lumayan banyak tuh. Dan semuanya kita naik itu dari naik pesawat, naik kapal laut, naik bis, naik beca, naik andong. Gue udah bawa head itu. Oh iya, gue lihat videonya. Gue naikin semua itu. Gue lihat. Jadi emang waktu itu Jang sudah bawa drum tuh ya? Nggak bawa drum. Nggak bawa drum. Jadi bawa perintilannya aja lah, bawa cymbal, bawa stand, bawa pedal, bawa snare gitu-gitu. Nah, waktu itu gue kasihan Fandri sih. Jadi kadang-kadang gue manggung di Bali, Fandri datang. Begitu gue di Kediri, Fandri nggak datang. Fandri harus kerja. Fandri ketemu lagi di Surabaya. Wah gila, Fandri itu ada mungkin 3 sampai 4 kali bolak-balik Jakarta. Begitu. Kan kosnya gede kan. Gue nggak enak juga sama dia. Begitu tour selesai, Fandri resign. Oh nggak sanggup deh kayaknya gitu dia. Gue nggak sanggup deh. Tapi album itu Fandri ya? Album itu Fandri. Baru tahu gue. Itu sebenarnya kita tour sebelum albumnya rilis malah. Kenapa begitu? Biasanya kan kita jadi jadwal tour itu udah di arrange, tiba-tiba ada telat di rilisnya, jadwal rilis dari label waktu itu. Akhirnya nggak mungkin kita mundurin jadwal tour nih. Ya udah, tour aja udah deh sebelum rilis. Nah, itu belum bawa album berarti ya? Belum. Tapi udah ready buat rilis. Master udah di label. Cuman masalah timeline rilisnya aja. Timeline rilis aja. Nah, begitu selesai tour, Fandri resign, itu kan mau rilis tuh ceritanya kan. Gue bilang ke Fandri, boleh nggak di foto bandnya itu BJ? Karena gitaris yang berikutnya bakal ngisi Nyoman. Dia nggak apa-apa kali gitu. Tapi gue tetap tulis di kredit title itu Fandri. Kirain BJ itu yang nulis. Itu Fandri. Dia nggak ikutan berarti di. Nggak ikutan. BJ itu bener-bener nulis lagu di Pobia. Pobia ya. Nocturnal tuh masih ada nggak yang jadi favorit lo? Riff yang jadi favorit lo? Apa ya? Judulnya apa? Judulnya Silhouette Holocaust. Kenceng ya? Kenceng ya? Kenceng. Udah beda tuh sama yang tadi. Udah kayak beda-beda mana. Udah gitu-gitu. Terus dapat Jungs tuh kayak udah pas banget udah gitu. Udah pas banget. Dan tapi kan dia kan di SO tuh waktu itu basisnya Panji. Panji itu kan sebenarnya dia gitaris, dia ngajar di Cik ya. Secara akademis, gua yang gitaris nggak ngerti apa-apaan, mainnya sembarangan otodidak, dia yang begitu akademis gitu kan. Gue banyak juga sih ngasah ilmu ke Panji. Lu tuh bisa lu giniin, Ping, lu bisa diginiin gitu. Lu bisa diginiin gitu. Nah, gitar yang satu namanya Fajar, itu mainnya technical death metal. Bukan Metalcore mainnya. Bukan yang siapa tadi? Fandri. Bukan Fandri. Sebelum Fandri ada Fajar namanya. Jadi udah nulis Nocturnal juga tuh. Itu diisi oleh 2 gitaris, Fajar dan Fandri. Fajar itu backgroundnya? Sebenarnya backgroundnya apa ya? Metal sih. Technical death metal dia. Technical death metal. Jadi waktu itu sempet gue pertama sih narik Fajar. Tiba-tiba Fajar, siapa nih yang main bass ya? Fajar rekomendasi si Panji. Nah, karena Panji guru di Cik, dan Panji tuh tahu banget gitu. Fajar pengen ternyata tuh technical death metal. Wah, gua kan nggak belajar ke situ ya, gitar ya. Wah gila, gua berasap tangan gua nih, gua gitu. Akhirnya waktu itu bilang, akhirnya waktu itu Fajar diomelin sama Panji. Lu nggak bisa kayak gini katanya, nggak bisa lu bawa si Stratot kayak gini. Lu kalau mau main musik ini lu bikin band baru aja gitu sama Panji. Padahal yang ngajak Panji Keso Fajar. Lu nggak bisa Jar katanya. Tapi tahun itu technical death lagi naik. Iya, ini DNA-nya DNA Piping katanya. Gini aja deh katanya. Akhirnya gue bilang, ya deh lu pada berantem deh. Gini aja deh. Gue naikin permainan gue, lu turunin ya. Di tengah. Karena dulu gue juga gitu, awal bikin Stratot. 2 orang anak death metal, 2 orang hardcore. Gue naikin, lu turunin ya gitu. Jadi pada akhirnya kompromi emang ya? Iya. Kalau nggak kompromi. Tapi di situ emang gue juga harus latihan lebih keras. Latihan lagi karena emang lu mau dia nya ke sono, alarm musik gue yang ke sono gitu enggak ketemu. Iya. Emang lu mau kan naik. Iya. Tapi terlalu kewalahan gue waktu itu. Sempet kelewat
naik tuh tensinya. Iya, gitu. dan sampai sekarang pun kalau Jange disuruh main album orang udah nggak bisa kali Jange. Terlalu cepat temponya. Terlalu cepat waktu itu. Terlalu cepat temponya, banyak hal lah gitu. Udah capek gitu. Udah. Gue pun kalau mau main album itu ya harus latihan lagi. Tapi akan masuk di setlist live lu. Ada lah 1-2 lagu di situ. Iyalah, karena buat para fans kan penting sebenarnya kan. 2 lagu. Dan mungkin cuman ya 1 atau 2 lagu lah. Yang paling dikit album itulah pokoknya. Karena emang materinya ngebut semua gitu. Yang paling banyak Phobia lah gitu. Paling Phobia. Gitu. Itu album itu ya, album waktu Jange baru cabut dari SK. Terus ya. Jange sama SO tuh berarti kalau sampai sekarang Jange itu ada di Nocturnal, Phobia sama yang baru nih, 3 berarti. Ya berarti di tiap album lu setelah Pandi Jange berarti. Drummer lu Pandi kan dulu? Pandi Gebes? Pandi Gebes. Jange berarti ya? Jange. Walaupun ada Niko di tengah itu. Ya, sempat ada Niko di 2018 sampai 2023 Niko. Lama juga ya? Lama juga. Tapi nggak album waktu itu ya? Tumben. Biasanya album biasanya. Ya, gua punya personel yang lumayan umur agak jauh di bawah gua ya di era 2018 sampai 2023 itu. Oh, yang Dika vokalnya? Yang Dika. Itu tim yang itu ya? Iya, tim yang itu lah. Iya. Kita sih sama mereka sih. Kita bahas yang Phobia kali ya. Iya. Ini album yang lumayan fenomenal buat gue secara musik, lumayan eksplorasinya kayaknya maksimal banget nih. Kalau lu pribadi, album favorit lu juga apa enggak sih? Iya. Lu juga. Gua kalau gua dengerin lagi misalnya dari perjalanan gua sama Straight Out ya. Bukan perjalanan musik gue ya, karena sebelum sama Straight Out kan gua udah ngeband gitu. Masterpiece-nya di Phobia sih menurut gua. Secara produksian, secara penulisan materi, songwriting, gitu kan, secara songwriting juga gitu. Dan gue tipikal orang yang dari dulu nggak bisa jawab pertanyaan, sound gitar lo mau gimana, Ping? Sound operator itu nanya gitu, gue nggak bisa jawab. Sama tuh. Gue nggak bisa. Di Phobia? Nggak ada kata-kata kayak band A, band B. Dari album pertama juga gitu, nggak ada band A, band B, band C, nggak ada gue. Main aja gitu. Gue main aja, kalau menurut gue enak, udah enak. Ya udah gini aja gue bilang. Gue nggak mau kayak band ini kan. Karena gini, kalau gue matokin kayak band A, band B atau band C, kalau nggak nyampe ke situ, itu akan pasti lama gue buang-buang waktu untuk dapat ke situ gitu. Dan belum tentu juga ngeblend sama musik gue. Misalnya gue mau kayak Mesuga deh, kan musik gue kayak Mesuga. Iya. Soal gitarnya gue suka, keren. Iya. Siapa yang bilang Mesuga gak keren? Nggak ada kan gitu. Tapi kan begitu diaplikasikan ke musiknya secara belum tentu cocok loh. Akhirnya buang waktu di situ. Iya. Ban Phobia itu pun sebenarnya gitar gue re-am ulang karena nggak ngeblend sama musiknya. Oh, di momen lu rekaman kan lu miking ya lah kan gue kita miking. Gue bilang sama Hamzah waktu itu, gue pengen miking 1 mic aja. Tapi lu cari yang benar, gue bilang gitu. Jadi begitu kita miking, kita main setengah lagu, habis itu lo edit, lo mixing, lo mastering. Gue pengen denger hasilnya, gue bilang gitu. Setengah lagu aja. Berarti itu bagian kita pakai, gue bilang. Jadi waktu itu prosesnya gitu. Oh, lu pengen tahu realnya end productnya gimana gitu. Dari mentahnya sampai jadinya tadi gini gitu. Gak enak, bongkar lagi. Gitu. Tracking, editing, mixing, mastering. Tracking, editing, mixing, mastering. Jadi gini mas kurang lebih. Jadi akhirnya nggak setengah lagu kepanjangan kan. Udah main berapa riff aja gitu. Iya. Akhirnya waktu itu emang 1 mic doang. SM57 1 biji. Tapi kata lu reamping tadi. Nah, jadi waktu itu udah miking, gue pakai HK3M waktu itu. Iya. MK2. Sama ini nih, Road King waktu itu. Yang ini persis unitnya. Pakai ini terus apa ya? Ya gue pakai ini terus gue miking, begitu drum masuk, gitar masuk, bass masuk, vokal masuk, nggak ngeblend gitar gue. Gitar gue kayak misal sendiri, kayak ada kotaknya sendiri, ada kamar sendiri gitar gue. Oh. Bassnya juga rada-rada gitu. Akhirnya waktu itu Hamzah sempat ke tempatnya Indraki buat ngecek frekuensi di sana. Karena Mas Indra ya ada alatnya lah di sana kan. Dan si Hamzah kan emang temannya Mas Indra. Akhirnya si Hamzah bilang bongkar lagi kayak ini, gitar sama bass. Bongkar bassnya dapet tuh, ngeblend tuh bassnya. Menurut kita ngeblend itu, gitar masih nggak dapet. Akhirnya waktu itu gua re-am lah pakai ini. Jadi sebenarnya Phobia itu ini. Sinyal clean dari yang lu main di sana, di sini malah. Iya di sini. Gitu ya. Iya. Terus si HK3M sama mesanya nggak kepake. Gitu ya. Phobia ini yang gua pakai. Oh kalau nggak salah ini sama ini deh. Jadi emang gua pengennya di layer sih. Jadi ada yang di depan. Jadi si 5150 sama Mesa gitu, tapi Mesanya di belakang gitu. Di layer kalau tadinya ini sama HK3M, gue pengen pakai HK3M waktu itu gue pengen explore pakai ampli Jerman. Karena ampli Jerman terkenal low end-nya kayak Diesel, NGL, HK, Framus, kan low end-nya gede-gede tuh. Nah gue pengen pakai itu waktu itu.
Makanya gue ngotot pakai HK Triam, tapi ternyata nggak ngeblend. Ya satu mungkin nggak ngeblend atau mungkin gue nguliknya kurang atau waktu nguliknya mungkin waktu itu nggak banyak. Ya momennya aja sih. Tapi waktu itu kan lu QC-nya udah nyampe mix mas dengan setengah lagu gitu, masih tetap juga nggak lolos akhirnya. Nggak lolos. Nggak lolos. Untung ada sinyal clean nih. Iya. Waktu itu kita RM gue pakai di RM lagi akhirnya udah jadinya begitu. Gitar BJ juga. Semua. Gue sama BJ. Jadi waktu itu metode gue sama BJ gini, man. Rekaman nggak usah pempo yang amplinya sama aja. Ampli yang sama, gitar yang sama. Gitar yang beda. Kabel yang sama, pedal yang sama, pick bahkan mungkin yang sama. Udah pasti beda suaranya, karena tangan kita beda, man. Benar. Iya, gue bilang gitu. Gue pikir gitar dibedain enggak ya? Enggak, gitar sama. Gitar sama juga. juga. Vokasem ini. Ini. Iya. Vokasem. Udah, nanti tangan lo sama tangan gue touchingnya pasti beda gitu. Terutama rhythm nih ya, kita ngomongin rhythm ya. Iya, rhythm section gitu. Emang waktu itu kalau emang rhythm section gue menghindari gitar tremolo. Oh, Karena betotannya maksud gue biar nggak ngeliuk-ngeliuk. swing gini. Iya, out of tune gitu-gitu ya. Iya, gue menghindari gitar itu. Kecuali kalau main violin atau main lead serah deh gitu. Kalau rhythm section emang gue usahain pakai gitar yang fixed bridge gitu kan. Waktu itu Joman juga pakai ini. Sama gitu. Udah pasti beda gue bilang. Nggak sedikit puyeng. Nanti lu pakai ampli ini, gue pakai ampli ini jadi sama dong. Enggak. Tangan kita udah beda. Yang penting kita kayak ikutin tempo aja gue bilang. Touching kita udah beda. Pasti. Iya, Ntar cek lu. Oke. Lanjut, Nyoman waktu itu banyak nulis. Lumayan. Nyoman jangnya waktu itu lumayan. Kayak tadi gue bilang sama lu, di album ketiga, album keempat itu memang gue memundurkan posisi gue sebagai songwriter. Tapi bukan berarti gue nggak meng-QC mereka. DNA tetap dari gue gitu maksud gue. Oh. Gitu. Tapi memang gue memundurkan itu. Dan gue agak bersyukurnya jangnya sama BJ itu benar-benar tahu porsi apa yang gue mau gitu. Oh. Dia nggak kelebaran kayak Nocturnal gitu. Oh, iya. Ya balik sini ping udah begini nih formulanya udah jadi apa-apain ya kayak gitu. Kayak gitu. Kayak bandnya BJ sebelumnya misalnya di mana di SK di Hellcrash itu. Di sini dia benar-benar udah bukan kayak udah kayak orang lain. Iya, dia nggak bawa itu ya. Dia nggak bawa itu. Dia nggak bawa dua formula itu ke sini sama sekali. Gitu. Riff favorit lo apa tuh album itu? Bobia. Apa? Bobia. Album Phobia. Riff favorit lo? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Hampir semuanya tuh riff favorit gua. Dan di album kalau pilih satu deh. Hah? Kalau pilih satu. Kalau gue pengen lihat lu mainin. Lu pengen mainin yang mana? Gitu. Ada tuh lagu Skeptical Culminati BJ yang buat. Tapi gue touching. Lu yang direct. Gue touching doang. Ada satu lagu. Jadi waktu itu si Phobia itu baru jadi 7 lagu, Val. Kita proses udah rekaman. Dan kita mau rekaman lagu ke-8. Lagu ke-8 nggak ada. Katanya. Hah? Lagu 8 belum jadi? Belum katanya. Tapi waktu itu gua sama BJ suka nabung riff di desktop. Kalau ada riff, rekam pakai gitar, pakai plugin, tempel di desktop. Waktu itu gua bilang sama Ipang, "Pang, tuh copy desktop. Lu ke rumah BJ suruh jahit tuh." Gua bilang gitu. Oh, lu? Jangan break dulu. Oh, iya kecapean. Jangan break, enggak, suruh break dulu aja. Oh iya. Akhirnya Ipang tempat BJ, bawa desktop sama BJ, riff-riff yang pernah gua mainin sebelumnya itu dijahit sama BJ. Dijahit dibawa ke sini. Jadi lagu itu memang lagu yang nggak pernah kita dengerin, nggak pernah kita mainin, langsung di take. Lagu itu adalah Anjing Neraka, yang jumlah listening-nya di Spotify paling gede. Nah itu dia tuh, yang masih lagunya gue lupa inget. Yang apa? Oh itu. Itu lagu yang itu lu nggak pernah latihan, nggak pernah mainin. Dan sekarang pun ada begitu, album baru ada begitu, ada lagu yang model begitu, pasti ada. Jadi awal mulanya lu rekaman, terus baru sadar, itu cuma 7 nih lagunya gitu. Cuma 7, kurang atuh nih, masih jadi mini album sih gue itu. Ada aja lu. Gue nggak gitu. Kira udah 8 gue gitu. Gue bilang, "Pang tuh copyin dari desktop, lu ke tempat BJ gue bilang gitu. Lu jahit dulu deh berdua deh, gue bilang gitu. Sama Nyoman nih jahit. Yang itu memorable tuh. Itu dari mana tuh? Dari BJ apa dari lu tuh? Ya, riff yang udah kita tabung, cuman BJ yang ngejahit gitu. BJ yang ngejahit, nambahin kanan, nambahin kiri, dan gua sama lah dari semua album, gua nggak pernah bisa konsep yang namanya lead atau fill in. Semuanya gua on the spot. Dan kalau lu suruh gua mainin ulang, gua nggak akan pernah bisa sama. Kecuali udah direkam. Udah direkam pun gua nggak bisa sama. Jadi lu suruh Ping, lu mainin leadnya Anjing Neraka deh coba. Sama ya, nggak bisa gua. Nah, terus gimana kalau live? Gitu. Ya kalau live gua nge-improve. Oh gitu.
Itu dari dulu gue. Oh iya. Karena waktu bikinnya pun lead itu gue improve semua. Lu improve juga. Kan materinya, nih ya lagunya ya, jangan dengerin 2 kali, 3 kali. Yaudah take yuk. Gitu. Iya. Nah, nih pas ini isi lead ping. Mana dari mana? Gue nyari dulu ya, gue gitu. Ya gue kira lu nyari terus lu berpatokan itu. Enggak ya? Ya, mungkin berpatokan itu begitu Garis besarnya. tapi kan begitu di rekaman gue harus mikirin dynamic, gue harus mikirin metronom kan. Nah, begitu live gitu kan. Nah, itu nggak akan bisa sama gue. Sampai sekarang dari semua album. Enggak bisa sama 100% apa memang 100%? 100%. Oh, ada sedikit beda-beda. Oh, samanya mah banyak. Nggak bisa sama plug gitu nggak bisa. Oh. Dari touchingnya, dari mencet-mencetnya nggak bisa sama. Itu gue begitu tuh gue. Karena bikin lagunya goib. Lagu nggak pernah Tapi listener-nya paling banyak ya? listener nomor 1. Nomor 1. Kalau kita lihat dari DSP, dari DSP, trafficnya, ya. itu dari nomor 1. Anjing Neraka itu nomor 1. Itu. Ya kadang kan gitu ya. Kadang-kadang lagu yang mungkin kita anak tiriin nih. Iya. Nah, justru itu kan Justru itu yang orang suka. Banyak orang suka kayak gitu. Berarti itu lagu selalu masuk setlist. Pasti itu. Pasti dibawain tuh. Karena itu yang momen lagu buat rehat lah, buat break, karena itu medium tempo kan. Dia nggak ada blast beat. Oh. Dia cuma 1/16, 1/8 gitu. Memang temponya tempo medium. Jadi kalau misalnya kita setlist lagu 1 2 3 banyak blast beat, lagu 4-nya biasanya Anjing Neraka atau lagu 3-nya Anjing Neraka. Break dulu baru ngebut lagi gitu. Iya, Fobia ya. Itu line up kan solid, Ping. Kenapa waktu itu pecah juga akhirnya tuh? Kesibukan atau apa gitu kali mungkin ya? Waktu itu apa ya? Ya kayak yang awal-awal gue nggak pernah ngeluarin promosi di Fobia, nggak pernah. Bahkan yang sama Nikopon gue nggak ngeluarin kok. Itu gue cuman mungkin Diju waktu itu lagi sibuk sama Hellcrash. Oh iya. Tapi posisi waktu itu Dimas itu memang sakit. Oh. Dimas sakit yang membuat dia tidak bisa nyanyi. Ya rehat. Dia harus istirahat. Ya. Gue main sama Dimas lebih dari 26 tahun ya. Di saat maksudnya ya dari kita bener-bener muda bareng masuk umur belasan sampai sekarang kita udah 40-an lebih gitu. Gue kenal Dimas tuh selama itu gitu. Lebih dari 1/4 abad lah gue kenal Dimas. Iya. Jadi di saat teman gue sakit, gue nggak memaksain dong. Ya kan, kan. Ya udah lo istirahat deh gitu. Gue masih pengen nyoba bawa bendera ini terus deh gitu. Sampai gue nemu capeknya aja, gue bilang gitu. Tapi gue tetap berhubungan sama Dimas. Bahkan Dimas nyumbang 1 lagu di album yang baru. Besok hari Minggu dia take. Oh, dia vokal tamu. Dia vokal tamu gitu. Pasca Dimas terus Dika tuh. Dika. Iya. Dimas tuh cabut 2000 pas pandemi. Dika tuh 1 lagu di rekamannya. Sebenarnya ada 2 lagu yang direkam sama Dika yang nggak gue rilis. Jadi waktu itu gue bereksperimen sama Niko juga, sama Ai, sama Dika. Gue pengen rekaman tanpa ampli. Akhirnya kita plug-in semua. Keren kok soundnya, gue bilang. Iya, gue bilang, gue setuju keren, gue bilang gitu. Tapi itu nggak sempet kerilis. Padahal udah siap rilis, udah di mastering. Oh, lo waktu itu emang pengen nyoba aja? Iya. Karena lo kan seampli itu ya? Kan gue kan biasanya pokoknya ampli todong mah ya itu kan. Lagi pengen aja. Coba ini plug-in aja. Jadi tapi drumnya real ya, bukan gambar. Iya. Drum real, bass, gitarnya Ai, gitar gue itu semuanya plug-in. Sama vokal. Bukan direct tapi plug-in, benar-benar plug-in. Bukan direct plug-in. Main plug-in gue. Dan hasilnya lumayan. Lumayan hasilnya. Bagus, mixing mastering bagus. Ya, kalau lu nggak nge banget, mana lu tahu itu plug-in. Hari gini kan. Iya, udah deket banget deh. Kenapa nggak dirilis? Keburu bubar tim yang itu atau? Iya, formasi itu bubar, tiba-tiba datang formasi yang sekarang kan ya, gue bentuk sekarang, Jangnya masuk lagi, ada Badar, ada Alan, ada Epan. Berarti itu permintaan Jangnya sama Badar sih untuk itu supaya nggak dirilis lah, kalau kita mau rilis biar member yang ini aja, materinya dari member yang ini gitu. Akhirnya itu lagu gue simpan, nggak gue buang juga, gue simpan gitu. Suatu saat bakal gue ada ya momennya. Ada momennya itu pengen gue keluarin sih. Mungkin nanti gue pengen bikin album live sih. Materi-materi straight out dari kompilasi tahun 98 99 yang emang nggak kita masukin ke album. Nah, sebenarnya itu ada sekitar 4 sampai 5 lagu. Mungkin nanti gue tambahin lah beberapa sampai itu akhirnya bisa jadi album. Tapi rencana gue pengen gue rilisin itu nanti mungkin 2028 pas 30 tahun straight out. Makanya gue lagi ngumpulin artefak-artefaknya dari orang-orang yang masih pada megang gitu. Itu yang gue juga udah nggak tahu lagunya. Karena harus gue pelajarin lagi lagunya. Oh, lu sambil kontak-kontak lagi, kontak-kontak yang punya filenya gitu. Ada, temen gue ada punya. Karena temen gue udah punya record label dan dia punya semua. Dia emang tukang nyimpan
Arsiver. arsip band. Ada semua dia. Gue pengen minta Gokil. datanya itu. 30 tahun ya strikeout-nya. 2028 lah nyala gue pengen. Nah itu keputusan lu ngambil Evan sebagai vokalis juga lumayan menarik tuh, karena dia kan gitar, orang tuanya dia gitar. Heeh. Kenapa lu ngambil Evan? Waktu itu gue bukan audisi, kita udah nyoba 3 vokalis. Sebenarnya dari 3 itu ada 1 orang yang kita cocok gitu, tapi secara nyanyi, secara dia ngikutin materi yang kita mau, secara teknik vokal dia bisa fry, dia bisa segala macem. Kita oke. Terus secara waktu nggak dapet. Oh yang orang Tiga Raksa ya? Bukan. Ada vokalisnya Karakan kalau nggak salah. Oke. Band Bogor. Dia sebenarnya udah cocok, tapi dia secara waktu nggak cocok. Ya udah akhirnya nggak bisa dipaksa juga kan. Iya. Akhirnya waktu itu gue cerita ke Oces. Oces bilang mau nyoba Evan nggak? Ya udah coba deh, gue bilang gitu. Sorry, Evan tuh orang kelima deh. Nah, Evan pun waktu datang ke sini pun bukan produk jadi. Karena Evan juga bilang gue bisa main grand koran nih dan gitar vokal kata dia. Ya udah, coba Evan udah gitu. Akhirnya gue coba Evan. Nah, abis nyoba sekali 2 kali, secara waktu Evan oke nih. Oh, udah siap nih. Siap nih, secara waktu udah oke gitu. Nah, ini udah enak nih. Paling secara teknik lah, tapi maksud gue semua bisa dipelajarin lah. Nah, asal Evan mau belajar, kita sebagai band mau nungguin, ketemu lah pasti. Akhirnya dapet kan. Maka waktu rilis Void of Paris, si anak-anak Depok lah, banyak lah yang bilang, gue gak nyangkul Evan bisa nyanyi kayak gitu. Ada yang ngomong gitu. Highlight-nya di dia ya? Iya, akhirnya kan iya. anak-anak Depok gak ada yang tahu dia bisa nyanyi kayak gitu, karena kan dia biasanya grindcore, gitar vokal, gitu doang. Kayak gitu doang. Ada pada yang bilang, gue gak nyangka, Evan bisa nyanyi kayak gitu. Ya itu Evannya juga mau belajar. Evannya kalau dikasih tahu bukan yang gimana-gimana gitu. Pan, lo begini Pan, ini tekniknya begini gitu. Evannya juga mau belajar, bukan yang bukan yang nggak mau dikasih tahu atau ngebangkang, enggak. Lu belajar, kita nungguin sampai lu bisa. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Akhirnya, alhamdulillah lah. Gokil ya. Bisa juga. Sorry, cek mic. Oh ya, masih nyala. Void to Paris tuh sama, tune-nya standar C juga. Nulis bareng-bareng atau materi lama juga? Void to Paris tuh materi yang gue bikin sama Nico sebenarnya tahun 2018. Udah lama ya? Iya. Yang waktu itu Jange sempat nggak mau mainin materi yang udah gue bikin. Jadi gabungnya Jange, Badar, Alan itu sebenarnya udah ada materi yang siap direkam album sama Nico sebenarnya di 2020. Sebenarnya pas pandemi itu kita mau rekam, jadi biar nggak ada kerjaan yuk rekaman aja yuk. Iya. Cuma waktu itu memang ya menurut Nico, Ai kayaknya album nggak relate deh untuk zaman sekarang gitu. Dan ini kan single-single aja. Dan di situ gue kayak inget ke waktu gue mau bikin Nocturnal yang lain, gue bilang nggak bisa. Metallica sekarang masih ngeluarin album. Ya kan? Udah ada perdebatan itu sebelumnya. Album menurut gue artifak sih. Lo bandnya udah bubar, ini akan didengerin terus, ini akan ada terus gitu. Jadi bukan single ya. Gue nggak peduli bakal dibeli orang atau orang suka, itu nggak peduli gue. Kalaupun suka itu gue nganggapnya bonus aja lah. Tapi gue pengen ngeluarin karya aja gitu. Buat lu pribadi? Udah ada 8 lagu, 9 malah sama Nico tuh. Siap rekam. Gayetnya udah ada. Drumnya udah masuk. Tapi drum gayet. Iya. Jadi kita tinggal rekaman aja. Iya, tinggal rekaman. Cuman dia nggak mau cara album. Iya, dia nggak mau album waktu itu Nico. Makanya waktu itu kayaknya kalau di sini udah agak susah nih, udah mulai beda visi misinya kan. Iya. Bener. Gue nggak bilang, wah lu keluar enggak. Akhirnya waktu itu cuma gue bilang, ya udah. Formasi ini gue bubarin ya, gue bilang gitu. Iya, gue bilang formasi ini gue bubarin ya. Karena gue pengen album, dan memang waktu itu kita punya masalah, bukan soal itu juga sih, kita punya masalah di waktu. Karena Nico, Dika sama Ai itu mereka kerja di IO. Nico di post pro sih. Satu-satunya cara kita susah banget ngumpul. Satu-satunya cara yang bikin kita ngumpul itu adalah kalau kita mau manggung. Baru kita bisa ngumpul. Setelah itu hilang lagi. Kita mau briefing album nggak bisa. Nico bisa, yang ini nggak bisa. Ai bisa, Dika nggak bisa, kayak gitu-gitu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, gitu. Ya, akhirnya nggak ketemu di situ. Nggak ketemu juga di situ kan. Akhirnya ya udahlah, gue bilang gue masih pengen tetap album. Ya gue bilang tadi Nick, gue bubarin aja nih kayak gitu. Karena, tapi lu tipikal orang yang lumayan disiplin sama arsip-arsip karya-karya ya. Maksudnya kadang orang kan banyak tuh bikin di komputer terus udah tahun ke depan lu nggak tahu lagi tuh karya di mana. Lu masih nyimpen tuh 2018 tuh. Udah hampir 8 tahun tuh, Ping. Iya. Nico gabung itu materi udah ada. Jadi gue emang tiap Nico datang gue bikin Nick, tolong rekamin Nick, taruh di desktop gitu. Emang itu di desktop tuh.
nyempil gitu nih materi SO gitu ada tulisannya. Jadi kalau kita lagi buntu, gue lagi buntu riff itu yang gue kulik. Gue dengerin lagi, wah ini bisa begini nih, kayak gitu aja. Modif-modif gitu. Modif aja kayak gitu. Jadi Iya sih, bener. gue nabung riff aja di situ. Ya Anjing Neraka adalah hasil dari itu salah satunya. Iya bener. Nabung riff aja. Ya sekarang nggak ada tuh nabung riff. Lu ngejahit dari bahan-bahan yang mungkin lu lagi mood, ada bahan. Ada bahan, tapi nggak tahu lagi mau lanjutin kemana Iya. kan. Udah rekam aja. Taruh lagi di situ desktop. Nggak harus jadi langsung jadi satu lagu. Jadi satu lagu. Dan kadang jadi satu lagu itu bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun. Ini jadi satu lagu gitu. Tapi bisa juga begitu jahit, udah jadi satu lagu, tinggal outro-nya dong belum. Bisa juga begitu. Bikin dikit. Iya, bikin dikit. Ada juga gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi bahan tuh sebenarnya nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada sih riff itu kalau lo sekarang pakai mulut. Kalau pakai mulut gua rekam pakai voice note tuh. Nanti sampai rumah gua rekam ke itu, taruh di desktop gitu. Kalau nggak nunggu Niko biar Niko bisa masukin drumnya. Lu segitunya buat bikin lagu ya, menikmatinya segitunya lu ya. Lu nggak terlalu tertarik untuk shredding, tapi buat bikin lagu tuh lu seseneng itu gitu. Bukan, apa ya, gua anak-anak bilang kan, lu apa, emang main gitarnya gue pengen, gue masih pengen main gitar begajulan lah gitu. Untuk begajulan yang bisa nge-shred tuh kan susah. Iya. Iya. Dan gue juga ya nggak terlalu suka, gue tidak mempelajari shredding sih. Iya. Gue nggak pelajarin itu gitu. Gue lebih suka yang manggung, nikmatin musiknya, audiensnya, crowdnya bagus, kita ikutan kebakar deh gitu aja gue. Sampai situ aja gitu. Apa ya, saling berbagi energi aja sama penonton deh, itu aja. Bukan yang gitaris diem, yang main gini-gini, bukan. Gue bukan tipe gitaris. Bukan ke situ. Dan emang main gitarnya gue nggak ngarah ke situ. Nggak pelajarin juga gitu. Nggak pelajarin ke situ gitu. Gue lebih yang power chord, yang heavy, yang tight gitu kan. Yang kanannya main downstroke kenceng gitu. Gue lebih suka ke situ gitu. Di salah satunya mungkin Eet lah, yang bener-bener gue ngelihat anjing nih dia nih. Karena gini, gue bukan tipikal gitaris yang ngeliat seorang gitaris main itu tangan kiri ya, gue nggak tangan kanan pasti. Kalau cepat semua gitaris juga bisa cepat. Iya. Semua gitaris 90% hampir bisa cepat. Tapi pukulan kanan itu nggak semua gitaris punya. Dan salah satu yang kenceng. Wah gila itu. Kenceng. Gue pernah megang langsung di sini nih di bangku. Gue begini, bang, tangan lu kayak kayu. Keras banget tuh kayak gitu. Datang, dia ngeliat 5150, anjing nggak tadi gitu. Nyala nggak nih Ping? Katanya dia gitu. Aman nggak? Oh, normal loh, bro. Nyalain dong. Gua kan udah terbiasa pakai ampli, pakai noise gate, pakai pakai booster atau overdrive itu ya. Udah terbiasa gua. Suruh matiin semuanya. Gitar langsung colok ampli. Dan ini kan lagi dipanasin, belum nyala. Dia udah main terdet anjing gua bilang. Emang dari gitar, gila lu. Emang kenceng. Bang, emang tangan lu anjing bang, tangan kanan lu gila lu. Itu gila lu. Sampai gue pelajarin teknik bang, gimana sih bang? Gue bilang gitu. Gue sampai lihat ukuran picknya 3 mili pak. Buset. 2, 3, tebal-tebal picknya kayak pick bass. Iya menarik juga ya. Kan orang taunya dia tuh shredder Bing. Orang taunya seperti itu. Iya tadi gue bilang, kalau lu ngeliat gitaris di tangan kirinya doang, semua gitaris bisa cepet kok. Hampir lah semua gitaris. Tapi pukulan kanan yang benar-benar ngasilin tone, iya kan? Seberapa keras lo mukul, downstroke-nya, tatat itunya tuh. Gue lebih tertarik itu. Dan gue ngeliat tuh anjing lo ya. Gila lo bang beneran. Tuh, gue pegang-pegang gini, anjing keras banget bang. Jadi gue pegangin kekerasan ini sama kekerasan tangan kirinya, emang beda. Ini keras banget. Akhirnya waktu itu dia main ini senang banget ya. Pakai gitar apa? Carvel dia pick up cuma 1 tuh. Bantuin sambungin gue dong kayak ntar gue interview dia juga. Ada gue. Bisa ya. Insya Allah bisa kalau ada waktunya. Kalau waktunya cukup aja. Asal pas gitu maksudnya. Itu salah satu gitaris yang lo look up juga sebagai lokal ya. Lokal ya. Eet ya. Eet ya mainnya ya Van Halen banget lah ya. Tapi ya, gue pun suka Van Halen nggak terlalu ngikutin bandnya, tapi kalau gue suka permainan gitarisnya kayak Skid Row tuh, gue suka permainan gitarisnya Van Halen. Gue lebih ngikutin gitaris dibanding bandnya. Permainannya, equipmentnya gitu. Nah Ed juga gitu kan. Tapi kalau Edannya gue suka, gue ngikutin juga lagu-lagunya. Touchingnya sih yang wah gokil sih. Iya, live-nya juga oke banget sih emang. Live-nya gue nonton waktu Rockin' Solo, gue bener-bener di sampingnya.
Broken Soul yang Edan nih, yang Karkas. Yang Karkas dong, yang Behemoth. Kalau nggak salah kemarin Behemoth. Gua beneran ada di situ, gua nonton. Ini ngeliatin dia gitu kan. Wah, gila. Masih sangar ya umur segitu. Waktu di sini 61 waktu terakhir gue interview tahun 2023. 61 dan lagi nggak ngerokok waktu itu. Kayaknya sekarang ngerokok lagi dah. Itu dia bilang udah nggak ngerokok Bing. Oh, mantep lu Om. Gila lu 61, gue 61 belum tentu bisa begini-gini gue. Agak jarang diekspos tuh, kan orang taunya dia shredder, ya, shredder. arpeggio gitu-gitu. Gue lebih ngeliatin kanan ya. Kanan malah ya? Gue malah kanan, gue lebih suka ke kanannya. Kalau kiri mah ya bilang kalau lu ngebut ya gue juga bisa lo ngebut gitu. Kasarnya gitu lah. Iya. Tapi yang menarik tadi sisi lu yang tadi itu Ping, gimana lu tuh sama riff-riff, ide-ide lu tuh arsip banget. Dan lu bisa ngejahit gitu. Yang tadinya segitu banyak bahan berantakan lu. Ya kadang kalau gue pas jahit, gitar satu lagi suruh jahit. Kayak BJ tuh. Jahit lu jahit gitu. Kayak gitu. Kayak gitu kalau gue lagi malas gitu. Gue suruh jahit. Tapi emang itu sudah kita simpen riff itu dan nggak kita buang gitu. Karena biar gimana juga riff yang menurut gue ya, riff yang menurut kita enak, menurut kita bagus gitu, menurut kita mahal nih riff itu jangan sampai lost moment tuh. Nah, jangan sampai lost moment. Makanya kadang-kadang kalau lagi di jalan pun nggak ada gitar, gue harus pakai mulut tuh gue gitu. Nanti sampai rumah gue cari pakai gitarnya. Jangan sampai lost moment itunya tuh. Iya, karena kalau begitu sempat kayak dulu gue pernah bikin riff, itu pasti beda tuh bunyinya itu. Beda, iya. Itu bunyinya beda tuh. Jadi pas saat itu ada, udah mainin gitu. Apalagi sekarang udah ada handphone bisa ngerekam, ada iya. Udah enak banget. Jadi secara formasi ini paling baru, terus lu masih mainin riff sama Nico. Tapi nanti ada lagu yang ditulis bareng-bareng sama line up yang ini. Bukan, sebenarnya lagu yang di album baru ini adalah materi yang sudah gue tulis dengan sama Nico. Tapi sekarang dimainin sama Jange sama Badar. Dan gue bilang ke Jange, ini permainan drum Nico, lu yang main, beda hasilnya. Patternnya boleh beda? Patternnya kita rombak dikit lah. Rombak dikit. Tapi bagannya mah masih begitu gitu. Oh, bagannya karena tetap. touchingnya Jahit tadi gue bilang, gua sama BJ touchingnya beda. Touchingnya lu Jang udah beda gue bilang gitu. Pasti beda nih gue bilang kalau main drum. Akhirnya Jangnya agak nggak percaya diri soal itu. Gua harus ngeyakinin dia, beda lu main aja. Dan Nico pun belum tag itu kan. Nico tuh cuman gambar. Jahit pakai drumnya digambar kan sama dia. Sama Pobia akan similiar atau? Ada udah similiar. Gua kayaknya apa ya, ngelok di situ lah. Ngelok di situ di Pobia dan 4 Second, dan itu juga lagunya kan gue banyak masukin sequencer suara string, suara choir, organ gitu. Kayak gitu-gitu. Di lagu-lagu lainnya juga. Berarti lu secara garis besar ada 3 pattern ya? Ada era early strikeout itu yang 4 Second sama Undying, terus Nocturnal paling ekstrim, terus Pobia nih. Yang agak in between nih ya. Ekstrim juga ada, tapi ada cooling down nih. Kayak gitu. Tinggal di twisting aja tuh lu mau pakai yang mana ya. Enak banget lu. Gitu aja. Tapi emang kebayang gini sih Val, ya mungkin sebagian besar ya, tapi gak tau juga, mungkin ada juga yang enggak gitu. Band itu di saat lo mulai merintis album pertama itu kan sebenarnya kan kayak apa ya, kayak pembuktian. Iya. Ini kan band gue ini album nih gitu. Album kedua mungkin lebih ke eksistensi, masih ada band ini, udah album kedua gitu. Mungkin album ketiga, album keempat itu masa lu untuk explore musik itu kemana-mana tuh. Di album 1, album 2 udah karena skillnya lu juga bertambah. Saat itu lu pengen show off misalnya, nah itu masanya kita untuk explore. Album 5, 6 kayaknya banyak band yang akan return deh gue bilang. Iya, ada pola itu. Ada pola itunya tuh. Aja band album kelima, album mungkin mereka akan return ke 1, 2, 3 mungkin. Mereka ada band yang emang tidak mau mengulangi apa yang mereka mainin, tapi banyak juga band yang memang mau mengulangi apa yang mereka mainin dengan versi di tahun itu, di future-nya, di masa di tahun itu gitu. Misalnya bikin album sebelumnya di tahun 90 ya, mungkin tahun 2010, 20 tahun kemudian mereka pengen mainin riff itu lagi. Ini yang sekarang gue alamin, gue pengen mainin riff yang gue mainin 25 tahun yang lalu itu. Dengan suasana sekarang. Iya, itu yang gue alamin sekarang. Menarik tapi ya? Iya, gue pengen mainin riff lagi yang dulu baru bisa riff itu seneng banget gitu. Sekarang gue pengen mainin itu lagi, tapi di masa sekarang gitu, dengan hasil recording yang sekarang gitu. Itu yang gue alamin sekarang itu. Seru ya? Iya, riff. Tapi buat terakhir nih, buat lu pribadi, penting gak sih band itu
di setiap setlistnya mainin lagu-lagu lama. Kan ada kadang-kadang ada trennya, bukan ada tren sih, ada kadang-kadang band yang nggak mau mainin lagu lama gitu. Penting nggak sih? Walaupun genrenya udah beda. Kalau penting nggak penting, kalau buat gua harus ada sih emang. Harus ada ya. Karena itu bagian dari perjalanan sih. Dan itu punya fans ya. Dan Gitu itu ya. memang ada tempatnya sendiri. Oh. Menurut gue itu. Iya. Tapi itu pilihan, bukan wajib juga. Gitu. Enggak. Maksud gua, kalau memang bandnya nggak mau kita mau album baru, silakan juga. Makanya banyak kan band yang misalnya siapa nih, Bleeding True misalnya, manggung, terus di bawah ditulisin The Truth Setlist. Setlist yang udah mereka bikin album tuh berapa puluh tahun kemudian gitu. Nah, mereka cuma bawain setlist itu di konser besok misalnya. In Flames juga gitu misalnya. Road to Remain setlist gitu. Atau apa nih? Sense of Purpose setlist gitu. Yeah. Nah, jadi pada saat show itu kita cuma bawain lagu ini di album ini. Setlist albumnya kita bawain semua. Kan banyak yang gitu di luar gitu. Ya, jadi punya value sendiri ya. Gitu Iya. ya? Dan buat bandnya juga kayak narik memori yang dulu Iya, gitu. iya. Dengan spirit dia yang dulu. Nangkep mau keseruan itu itu kan lagi. fun. Iya. Iya gitu. Ya kebayang sih lu 25 tahun lalu lu baru bisa sekarang. Sekarang gue main lagi riff itu gitu. Itu. Dan ada lagu yang baru yang memang riff itu udah gue mainin dan sama. Cuman beda di feel-in-nya. Udah lu mainin Di lagu yang pernah gue main di lagu yang tahun 2099. terus Mas Riff itu gue pakai lagi. Ada gue di satu lagu di album baru nanti. Kalau orang ngomong nih kayak lagu ini deh itu, makanya gue mau kasih tahu cuma lagu apa. Cuma lu doang yang tahu ya. Iya. Emang sama persis apa lu twist dikit? Gue twist dikit. Oh. Tapi bagiannya mah sama. Iya kadang-kadang gue ngedenger Megadeth ada gitu juga. Iya. Kayaknya ada deh. Dystopia sama Ngaretin tuh kayak mirip. Iya, kan kadang. Tapi maksudnya itu bukan sesuatu yang haram. Ya orang karya lu juga dia. Nggak apa-apa, lu kan nggak ada riff lain, bukan nggak ada riff lain. Riff ini fun buat gua gitu. Iya. Misalnya. Dan memang punya lu juga. Iya. Mau lu ulang juga nggak masalah. Ini fun. Nggak apa-apa, mainin aja gitu. Oke, thank you banget Pen ya. Udah ngobrol-ngobrol. Gak tahu nih durasi udah berapa nih. Ntar tinggal gue edit aja. Sukses selalu Strike Out dan eksplorasi musiknya. Thank Ya. you. Yuk. Sukses selalu.